Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviola Putri dengan NIM 20 12 10 14 5, kelas 6L, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini ialah ingin memenuhi tugas ujian akhir semester Prodi Usul Fiqh 2 yang diampu oleh Bapak Dr. M. Yusuf, SAG, MAG. Nah, pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang kaidah usuliyah, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayyan. Baiklah, ayo kita simak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam mengungkapkan pesan hukumnya menggunakan berbagai macam cara. Ada kalanya dengan tegas, dan ada kalanya tidak tegas. Ada yang melalui arti bahasanya dan ada juga yang mengedepankan tujuan hukum. Dan dalam suatu kondisi juga terdapat pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang memerlukan penyelesaian. Ada 4 rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini, yaitu pertama tentang mutlak dan muqayyad, yang kedua kaidah-kaidah mutlak dan muqayyad, yang ketiga ada pengertian mujmal dan mubayyan, yang keempat ada macam-macam mubayyan. Adapun pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian mutlak dan muqayyad. Kata mutlak secara sederhana berarti tiada terbatas. Dalam bahasa Arab, kata mutlak berarti yang bebas atau tidak terikat. Menurut Al-Qudoribiyeh, mutlak adalah perkataan yang menunjukkan satu atau beberapa objek yang tersebar tanpa ikatan bebas menurut lafal. Secara sederhana, muqayyad berarti terikat atau yang mengikat, yang membatasi. Secara etimologi, muqayyad adalah suatu lafal yang menunjukkan suatu hal, barang, atau orang yang tidak tertentu, tanpa ada ikatan atau batasan yang tersendiri berupa perkataan. Pembahasan kedua yaitu tentang kaidah-kaidah mutlak dan muqayyad. Hukum mutlak, lafal dapat kemutlakannya. Kaidahnya digunakan sesuai dengan kemutlakannya. Kaidahnya, mutlak itu ditetapkan berdasarkan kemutlakannya selama belum ada dalil yang membatasinya. Contohnya itu di dalam Quran Surah An-Nisa. Ayat ini mengandung arti mutlak karena tidak ada kata yang mengikat atau membatasi kata ibu mertua. Oleh karena itu, ibu mertua tidak boleh dinikahi, baik istrinya atau anak dari ibu mertuanya itu sudah dicampurinya atau belum. Hukum muqayyad. Lafal muqayyad tetap dinyatakan muqayyad selama belum ada bukti yang memutlakkan. Kaidahnya, muqayyad itu ditetapkan berdasarkan batasannya selama belum ada dalil yang menyatakan kemutlakannya. Contohnya itu ada di dalam Quran Surah Al-Mujadalah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kifarat bagi seorang suami yang melakukan zihar terhadap istrinya adalah memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu maka ia harus memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Karena ayat ini telah dibatasi kemutlakannya, maka harus diamalkan hukum muqayyadnya. Pembahasan ketiga yaitu pengertian mujmal dan mubayyan. Mujmal secara bahasa berarti samar-samar dan beragam atau majmu'. Secara istilah berarti lafaz yang maknanya tergantung pada lainnya, baik dalam menentukan salah satu maknanya atau menjelaskan tata caranya atau menjelaskan ukurannya. Mubayyan secara bahasa etimologi yang ditampakkan dan yang dijelaskan, sedangkan secara terminologi yang didefinisikan oleh Al-Asnawi sebagai berikut. Mubayyan adalah lafaz yang jelas atau maknanya jelas dengan sendirinya atau dengan lafaz lainnya. Selanjutnya ada macam-macam bayan atau penjelasan. Terdiri dari 7 macam bayan, yaitu 1. Penjelasan dengan perkataan. Contoh bayan dalam perkataan terdapat dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 196. 2. Penjelasan dengan mafhum perkataan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23. Yang ketiga, penjelasan dengan perbuatan. Contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan perintah mendirikan sholat. Yang keempat, penjelasan dengan iqrar atau pengakuan. Contohnya Rasulullah melihat
Qais, sholat 2 rakaat sesudah sholat subuh. Yang kelima, penjelasan dengan isyarat. Contohnya, penjelasan Rasulullah SAW tentang jumlah hari dalam 1 bulan. Yang keenam, penjelasan dengan tulisan. Contohnya, Rasulullah SAW, juru tulis beliau menuliskan hukum-hukum mengenai pembagian harta warisan dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu penjelasan tentang qiyas. Contohnya, Rasulullah SAW menjawab seorang penanya melakukan haji untuk ibunya yang sudah meninggal. Nah, adapun kesimpulannya yaitu kata mutlak secara sederhana berarti tiada terbatas. Dalam bahasa Arab, kata mutlak berarti yang bebas, tidak terikat. Secara sederhana, muqayyad berarti terikat atau yang mengikat, yang membatasi. Secara etimologi, muqayyad adalah suatu lafal yang menunjukkan suatu hal, barang, atau orang yang tidak tertentu syai'ah, tanpa ada ikatan atau batasan yang tersendiri berupa perkataan. Mujmal secara bahasa berarti samar-samar dan beragam atau majmuk. Secara istilah berarti lafaz yang maknanya tergantung pada lainnya, baik dalam menentukan salah satu maknanya atau menjelaskan tata caranya, atau menjelaskan ukurannya. Mubayan secara bahasa etimologi yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kaidah usuliyah, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayyan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian. Saya akhiri dengan umur kakek sudah tua, tetapi tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Reviola Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.